Baik, pembahasan berikutnya adalah tentang human interest fotografi. Jadi, fotografi HI atau human interest ini berupa potret dari kehidupan seseorang yang menggambarkan suasana, perasaan, atau mood yang dapat menimbulkan simpati maupun persepsi yang beragam dari orang yang melihatnya. Dan tujuan dari human interest ini adalah untuk merekam kepribadian dari seseorang, sehingga foto yang dihasilkan dapat menceritakan apa yang dilakukan orang tersebut atau suasana hati dari orang tersebut bagaimana. Dan dari human interest ini dapat digabungkan dengan genre-genre dari fotografi yang lainnya. Misal human interest dipadu-padankan dengan potret fotografi, culture fotografi, street fotografi, travel fotografi, ataupun konseptual fotografi, dan berbagai genre fotografi yang lainnya. Jadi bukan hanya human interest saja, tapi juga dapat dipadukan dengan genre-genre fotografi yang lainnya. Nah, di sini ada beberapa contoh dari human interest yang memadukan dengan beberapa genre dari fotografi. Yang pertama di ujung ujung kiri atas, foto dari Oki A. Jadi di sini termasuk human interest yang memadukan dengan konseptual fotografi. Jadi si anaknya ini dia sudah dikonsep untuk duduk di samping dari parit, kemudian membaca buku dan seolah-olah tidak melihat dari si fotografernya. Hanya saja sebenarnya ini dia sudah dikonsep apa yang harus dilakukan oleh si anak dan di mana anak ini harus duduk dan bagaimana posisinya, ini semuanya sudah dikonsepkan. Makanya HI ini perpaduan dari konseptual fotografi. Tapi di sini untuk lebih menaturalkan hasil foto yang diperoleh, maka si anak ini tetap tidak melihat ke arah kamera. Jadi foto yang dihasilkan tetap candid walaupun dia berdasarkan konsep. Lalu yang di sebelah kanannya ada foto dari nenek-nenek sedang membatik. Nah, ini berupa foto human interest yang dipadukan dengan culture fotografi atau fotografi budaya. Foto ini oleh Pramudita Ferdiansyah. Yang ini menunjukkan nenek-nenek sedang membatik dan efek dramatisasi ditambah lagi dengan cahaya yang ada dari atas nenek-nenek tersebut, sehingga lebih menghidupkan dari foto HI ini sendiri. Terus untuk di pojok kanan bawah, foto hitam putih dari Alan Skeller ini berupa human interest yang memadukan dengan street fotografi. Jadi foto yang diambil di area-area jalan yang ada di perkotaan, memadukan dengan aktivitas atau cerita dari sekumpulan orang yang sedang menaiki tangga. Kemudian foto di pojok kiri bawah ini human interest yang dipadukan dengan travel fotografi. Jadi ada orang yang sedang duduk, orang yang sedang berdiri di area tempat wisata. Jadi ada macam-macam human interest, ya tidak hanya untuk mengcapture bagaimana kepribadian seseorang, bagaimana suasana, mood, ataupun mimik muka dari seseorang, tapi juga bisa dipadukan dengan genre fotografi yang lainnya. Dan ada beberapa tips yang bisa teman-teman terapkan untuk mengambil human interest fotografi ini, untuk mengambil foto dengan genre HI. Jadi ketika kita akan memotret sebuah HI, karena yang di highlight ini adalah bagaimana ekspresinya, maka dibutuhkan karakter yang kuat ataupun karakter yang menarik supaya ekspresi yang disajikan ini hidup, supaya suasana yang dihadirkan ini terasa bagi yang melihat fotonya. Kemudian human interest dibuat dengan candid camera.
Ya, walaupun seperti tadi contoh foto yang di sebelumnya, fotonya terkonsep, tapi tetap yang dihasilkan adalah foto candid. Kita juga harus jeli-jeli dalam memilih momen. Misal ketika kita menggabungkan HI dengan street photography, maka kita harus menseleksi, mata kita harus jeli melihat suasana, melihat ekspresi-ekspresi mana yang dapat kita tangkap. Terus kita bisa menggunakan mode foto berturut-turut atau continuous moment untuk mendapatkan foto HI yang menarik. Supaya kita tidak tertinggal momen atau kita tidak melewatkan momen-momen tertentu, momen-momen unik, momen-momen spesifik, karena tadi kita harus jeli dalam memilih momen, maka supaya semua momen dapat tertangkap, akan lebih baik ketika kita menggunakan mode continuous. Jadi kita mengambil foto secara berturut-turut, baru nanti di akhir kita bisa melihat, kita bisa memilih nih foto mana yang terbaik. Lalu tips berikutnya, kita bisa menggunakan lensa telefoto yang memiliki jarak fokus antara 50 sampai 300 mm untuk foto candid. Kemudian bisa juga menggunakan kamera compact untuk memotret dari jarak dekat. Bahkan kalau teman-teman adanya handphone kamera, itu juga bisa dimanfaatkan. Tinggal bagaimana mengatur dari setting dasar di kameranya, memilih momennya, dan menangkap ekspresi-ekspresi yang menarik. Lalu komposisikan dari foto yang kita ambil dengan menonjolkan ekspresi subjek foto yang ingin kita tangkap. Dan selanjutnya, dari foto human interest ini, dari genre human interest fotografi ini menjadi dasar dari foto jurnalistik atau journalism fotografi ataupun foto editorial. Dan foto-foto jurnalistik ini kan dia berupa foto yang mengambil kegiatan-kegiatan, atau foto jurnalistik ini foto kegiatan berupa kegiatan untuk mengumpulkan, menyuting, dan memperlihatkan foto-foto yang mengandung bahan berita yang selanjutnya akan digunakan untuk mengabarkan berita tersebut. Dan dari jurnalistik fotografi ini sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama, ada foto berita spot atau spot news. Kalau foto berita ini dibuatnya tidak terduga. Jadi ada kejadian yang tidak terprediksikan, misal seperti bencana alam, kecelakaan, aksi teror, dan lain-lain yang kegunaannya sebagai pendukung dari sebuah berita, maka ini termasuk foto dari spot news yang kejadiannya tidak bisa kita prediksikan atau tidak bisa kita duga. Lalu yang berikutnya ada foto berita umum atau general news. Kalau general news ini foto berita yang merekam kejadian-kejadian yang sudah bisa diprediksi. Misal seperti upacara kemerdekaan, festival budaya, terus hari besar keagamaan. Jadi hari-hari ini atau event-event ini sudah bisa diprediksikan kapan akan terjadinya, kapan berlangsungnya. Maka ini masuk ke dalam foto berita umum atau general news. Dan yang terakhir ada foto esai. Kalau foto esai ini foto yang dibuat berupa rangkaian kejadian yang menceritakan suatu peristiwa. Jadi misal sedang ada sebuah festival, terus kita ingin membuat cerita tentang kejadian tersebut, maka kita akan membuat foto yang serupa untuk menceritakan dari peristiwa tersebut. Oke, untuk pembahasan dari landscape fotografi, human interest fotografi, dan journalism fotografi sampai di sini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.